Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyinal karim Muhammad bin Abdullah shadaqa wa'dul amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fiddin rahimakumullah, kita akan membahas kelanjutan dari kitab Sifat Salat Nabi, yang mana pada bulan yang lalu sudah kita sampaikan tentang masalah bangkit dari sujud, di mana Nabi alaihi salatu wassalam sudah kita sampaikan beliau yarfa'u ra'sahu min sujudihi au min sujudi mukabbiran. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ketika Nabi alaihi salatu wasallam bangkit dari sujudnya, beliau seraya sambil bangun dari tempat sujudnya itu, lisannya langsung mengatakan takbir Allahu Akbar. Kemudian beliau pun memerintahkan hal yang sama kepada orang yang sholatnya salah. Beliau katakan la tatimmu sholatun li ahadin minan nasi hatta yasjuda tatma'inna mafasiluhu thumma yaqulu Allahu Akbar yarfa'u ra'sahu hatta yastawi qa'idan. Kata beliau alaihi salatu wasalam, tidak sempurna salat seseorang hingga dia sujud sampai ruas tulang belakangnya mapan. Ini juga yang mana pernah beliau sampaikan adanya kecaman, adanya pernyataan dari beliau terhadap orang yang sholatnya itu terburu-buru, lantas ketika sujud baru nempel keningnya ke tempat sujudnya, lalu langsung diangkat kembali kepalanya, seperti seekor ayam yang mematuk makanannya di tanah. Kalau orang sudah sholatnya terburu-buru, kemudian tidak tenang sujudnya, tidak tenang rukuknya, maka beliau pun mengatakan tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq. Orang-orang yang sholatnya terburu-buru, sujudnya juga seperti ayam yang mematuk makanan di tempat makanannya, di tempat tanah gitu di bawah, cetuk langsung angkat lagi kembali kepalanya. Kita dapati dari ikhwan kita, teman kita, karib kerabat kita, kaum muslimin kebanyakan imam seperti dikejar oleh makmum.
Jadi imamnya, karena makmumnya yang berada di belakang itu cepat ingin mendahului, si imam kebingungan, khawatir gerakannya didahului oleh makmum. Jadi si imamnya cepat, makmumnya lebih cepat. Imamnya gerakannya cepat, bacaannya cepat, makmumnya lebih cepat. Ini yang harus kita luruskan. Maka itu kalau kita bermakmum di belakang imam, ingat aba-aba dari Nabi alaihi salatu wasalam, fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam bertakbir sampai imam mengucapkan kata-kata di belakangnya Allahu Akbar, baru kita takbir Allahu Akbar. Fa idza raka'a farka'u. Kalau imam itu ruku, baru kita ruku. Jangan mendahului imam. Fa idza sajada fasjudu. Apabila imam itu sujud, maka baru kita sujud sebagai makmum. Kata beliau alaihi salatu wasalam, la tatimmu salatu li ahadin minan nas hatta yasjuda hatta tatma'inna mafasiluhu thumma yaqulu Allahu akbar wa yarfa'u ra'sahu hatta yastawiya qa'idan. Tidak sempurna salat seseorang hingga dia sujud sampai ruas tulang belakangnya mapan, kemudian mengucapkan Allahu Akbar, kemudian mengangkat kepalanya bangkit dari sujudnya hingga duduk dengan tegak. Jadi apabila sudah selesai dari sujudnya, diangkat, duduk dengan tegak, dan lantas tulang-tulang rusuk di bagian punggung itu menempati pada posisinya seperti semula, seperti sebelum dia dalam keadaan sujudnya. Kalau sujud punggungnya mengarah ke bawah, lantas tulang-tulang itu mengambil pada posisi sejajar dengan arah kepala. Ketika dia bangun dari sujud dan menempati duduk di antara dua sujud, maka semua tulang ruas yang ada di punggung itu menempati kembali seperti posisi kita duduk dalam keadaan di antara dua sujud. Kemudian beliau pun duduk di atas telapak kaki kirinya itu dengan tenang. Ini kalau di bahasa hadisnya itu iftirash. Ada iftirash, ada tawarruk. Kalau iftirash itu kaki kiri kita menjadi topangan bokong gitu. Ini iftirash, artinya kaki kiri kita dilipat, kemudian bokong kita duduk di atas kaki kiri. Lantas kemudian jari jemari kaki kanan dihadapkan lurus ke arah kiblatnya. Ini posisi duduk di antara dua sujud iftirash. Beliau pun menyuruh berbuat demikian kepada orang yang sholatnya salah, sebagaimana sabdanya, idza sajadta, apabila engkau sujud, famakkin li sujudik, kata beliau, sujudlah dengan menekan. Ana ulang kembali pertemuan yang lalu, nanti kemudian kita akan sambung pada posisi duduk di antara dua sujud dan bacaan duduk di antara dua sujud. Idza sajadta famakkin li sujudik, fa idza rafa'ta faq'uda atau faq'ud ala fahidhikal yusra. Kata beliau, apabila engkau sujud, sujudlah dengan menekan. Dan apabila engkau bangkit dari sujud, duduklah kamu di atas paha telapak kaki kirimu. Ini yang dimaknakan dengan iftirash. Duduklah di atas kaki kirimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad yang jayyid. Kemudian beliau pun mengatakan, kana yansibu rijlahul yumna. Beliau menegakkan telapak kaki kanannya. Jadi kaki kanannya itu ditegakkan begitu. Ditekuk, kemudian tumitnya berada di atas. Tumit berada di posisi atasnya. Yastaqbilu bi asabi'ihal qiblah.
menghadapkan jari-jari kaki kanannya itu ke arah kiblat. Jari jempolnya, jari tengahnya, sampai jari kelingking kakinya. Jadi kelima-limanya kita lipat, kemudian kita arahkan ke arah kiblat. Lantas seperti apa posisi ketika kita sudah dalam keadaan duduk di antara dua sujudnya? Dalam kondisi tertentu bahwa Nabi alaihi salatu wassalam pun pernah, kata-katanya itu ahyanan, berarti kalau ahyanan itu kadang-kadang, karena ahyanan yuqai, jadi beliau juga pernah melakukan sholat dalam keadaan duduk iqa. Tetapi duduk iqa'nya tidak duduk iqa seperti duduknya anjing, tidak. Nabi pernah mencontohkan duduk iqa dengan memperagakan kedua tumit kakinya menopang lipatan dua bokongnya. Jadi si tumit diberdirikan kedua-duanya. Nah begini. Ini duduk iqa yang beliau contohkan. Bolehnya melakukan duduk iqa kalau dalam satu keterangan hadis yang lalu Nabi melarang duduk iqa, tetapi dalam tanda kutip duduk iqa-nya seperti seekor anjing yang meletakkan bokongnya di tanah. Tetapi beliau sendiri mencontohkan dalam keadaan tertentu beliau melakukan duduk iqa dengan melaksanakan posisi atau memposisikan kedua kakinya itu tumitnya berdiri ke atas. Tumitnya berdiri ke atas. Dalam hal ini beberapa keterangan yang menopang keterangannya itu adalah Imam Muslim, Abu Awanah. Akan tetapi Syekhul Albani berseberangan dengan pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan bahwa tidak ada pilihan dan posisi lain seseorang yang sholat ketika dirinya melakukan duduk di antara dua sujud kecuali dalam keadaan iftirash. Kata Ibnu Qayyim bahwa tidak ada opsi atau pilihan lain bagi seorang muslim ketika dia duduk di antara dua sujud kecuali dia melakukan dalam keadaan iftirash. Akan tetapi Syekhul Albani mengatakan, kita membahas sifat sholat Nabi yang ditulis oleh Syekhul Albani, bahwa ajaban, mengherankan tentang pendapat Ibnu Qayyim, karena Syekhul Albani menemukan beberapa keterangan hadis yang kuat. Imam Muslim meriwayatkannya, Ibnu Majah meriwayatkannya, kemudian Abu Awanah meriwayatkannya, lantas diriwayatkan juga oleh Abu Zubair dan Imam Al-Baihaqi, sekian banyak keterangan. Akan tetapi Ibnu Qayyim tetap dalam pendapatnya bahwa ketika duduk di antara dua sujud tidak ada pilihan lain kecuali dalam keadaan iftirash. Wallahu ta'ala a'lam. Tetapi kita ambil sisi pendalilan yang jelas, kalau didapati keterangan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, apa yang Rasul kalian itu berikan, yang Rasul kalian sampaikan, maka ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang Rasul larang maka kita diperintahkan untuk meninggalkannya. Lantas ada aturan untuk tumaninah saat duduk di antara dua sujud. Jadi kalau duduk di antara dua sujud juga, setiap semua gerakan di dalam sholat kita itu sebagai penopang terhadap tingkat kekhusyuan kita. Kalau gerakan-gerakan kitanya terburu-buru, topangan atau faktor pendukung agar kita bisa khusyuknya semakin berkurang. Semakin kita tenang sholat, semakin sempurna tingkat kekhusyuan kita.
takbiratul ihramnya tenang, baca Fatihahnya tenang, rukuknya tenang, sujudnya tenang, duduk di antara dua sujudnya tenang. Sehingga kesempurnaan sholat bisa kita dapat gitu. Walaupun ketika kita membaca surat, ketika kita membaca ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim saat kita sholat, selalu tetap tidak akan hilang apa yang menjadi godaan kepada kita dari syaitan hanzab. Kita diingatkan tentang urusan keduniaan kita, tetapi kita titik fokusnya ada. Tempat balik untuk kita bisa berkonsentrasi dan menimbulkan kekhusyuan kita punya. Kalau saat kita tergoda, kita balikan kembali terhadap apa yang kita baca. Faktor pendukung seseorang ketika dia ingin khusyuk di dalam sholatnya, pandangan matanya seperti Nabi SAW ta'ta'u ra'sah, tetap menengadah, tetap mengarah ke arah tempat sujudnya. Matanya tidak kemana-mana. Faktor pendukung ketika dia sholat. Kemudian dia membaca dan diikuti dengan apa yang dipahami setiap maknanya. Apa yang kita baca, kita ikuti, hati kita ikuti. Kemudian diikuti dengan tumaninah gerakannya. Faktor-faktor pendukung buat agar kita sholatnya itu khusyuk. Ketika kita tergoda, balikan kembali apa yang sudah kita baca. Ketika kita terganggu dengan orang yang lewat di hadapan kita setelah kita memasang sutrah, ada saja perihal yang mengganggu, kembalikan terhadap titik konsentrasi kita. Beliau alaihi salatu wassalam pernah mengenakan baju wol yang bergambar yang diberi oleh Abu Jaham. Saat itu beliau pun mengeluhkan tentang apa yang telah dilakukannya. Sholatnya terganggu dengan gambar-gambar yang ada di bajunya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada sahabatnya untuk mengembalikan baju yang diberikan oleh Abu Jaham kepada dirinya. Kata beliau alaihi salatu wassalam, sungguh bajuku ini mengganggu sholatku karena adanya gambar yang tertera pada bajunya. Maka faktor-faktor yang bisa menghilangkan kekhusyuan sholat kita tepis semaksimal mungkin, dan faktor-faktor yang bisa mendukung kekhusyuan kita sholat kita hadirkan. Adanya kewajiban tumaninah saat duduk di antara dua sujud. Beliau mengatakan la tatimmu sholatu ahadikum hatta yaf'al dzalik. Tidak sempurna sholat seseorang di antara kalian sampai dia berbuat demikian. Demikian itu tadi artinya semua dilakukan dalam tahapan-tahapan yang tertib, gerakan-gerakannya tumaninah. Beliau pun mengatakan kana yutiluha hatta takuna qariban min sajadatih. Beliau memperlama duduknya hingga hampir sama lamanya dengan sujudnya. Duduk di antara dua sujudnya itu beliau tenang. Bacaan yang dibacanya hampir sama lamanya, durasinya dengan ketika dia melakukan sujud. Yamkusu yaqulul qail qad nasya. Sampai-sampai ketika beliau terdiam, jazakallahu khair, terdiam dalam keadaan yang lama, ada orang yang menyangka kalau beliau alaihi salatu wassalam lupa. Artinya dia lupa untuk masih punya kewajiban melakukan gerakan sujud yang kedua. Jangan-jangan lupa ini, karena lamanya duduk di antara dua sujud. Kalau sudah sempurna semua gerakan-gerakannya, sudah tenang setiap ruas-ruas tulangnya pada posisinya, maka doa-doa yang harus kita lakukan, Syekhul Albani pada kitabnya Sifat Salat Nabi ini, ringkasan edisi revisinya, beliau mencantumkan hanya 2 contoh bacaan duduk di antara 2 sujud. Yang pertama yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim, serta disetujui oleh Imam Az-Zahabi, ulama jarh wa ta'dil, Imam Az-Zahabi. Contoh bacaan yang pertama
pada duduk antara dua sujud, Allahumma au wa fi lafdhin, diawali dengan kata-kata Allahumma, atau pada lafaz yang lain Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Kalau yang umum biasanya kita sudah lama menghafal, barangkali memang ada riwayat dari yang lain, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Itu yang akrab dengan kita. Tetapi dalam satu riwayat ini yang tadi sudah disampaikan pada riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, beliau menyantumkan satu matan hadis, Allahumma awwa fi lafdin rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini warzuqni wahdini wa'afini warzuqni. Ana juga sempat menghafal bacaan ini karena tidak umum buat kita rekam di memori kita, tetapi riwayatnya ada. Akhirnya karena terbiasanya dari awal atau dari kecil kita sudah terbiasa membaca yang akrab dengan kita, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni, begitu ya. Yang akrab kan itu gitu. Tetapi pada satu riwayat ini kita dapati sedikit berbeda posisi-posisi penempatannya, walaupun kata-katanya hampir semuanya sama, hanya berbalik pada posisi-posisinya saja. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni, seperti dibalik-balik itu. Kemudian contoh bacaan yang kedua singkat, Rabbighfirli ighfirli. Contoh bacaan yang kedua, Rabbighfirli ighfirli. Hadis itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Imam Ahmad bin Hambal memilih doa yang kedua. Jadi tidak pada Rabbighfirli warhamni, tetapi Imam Ahmad lebih memilih pada doa yang kedua yang Rabbighfirli ighfirli. Akan tetapi Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Awanah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq, mereka mengatakan bahwasanya boleh mengucapkan doa ini 3 kali dan dibaca keduanya. Artinya yang atas dibaca dan yang bawah dibaca. Yang awal tadi Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni, itu dibaca. Kemudian yang keduanya dibaca lagi, Rabbighfirli ighfirli, itu dibaca 3 kali. Dibaca 1 kali boleh, dibaca 2 kali boleh, dibaca 3 kali boleh. Yang penting bacaan itu tidak terlewat. Kalau mau dibaca yang satu saja di atas boleh. Kalau mau yang dibaca di bawahnya saja Rabbighfirli ighfirli boleh. Jadi merupakan opsi contoh dari beliau alaihi salatu wassalam. Tetapi dalam satu keterangan beliau Rasulullah SAW itu membaca keduanya. Bahkan di dalam sholat malam beliau lebih sering, beliau melakukannya 3 kali dibacanya. Yang atas 3 kali, yang bawah 3 kali. Digabungkan keduanya. Kalau kita kan biasanya kita pilih salah satunya, betul tidak? Yang umum kita lakukan biasanya kita pilih dari salah satu keduanya. Akan tetapi dicontohkan kalau antum bisa melakukan keduanya, itu lebih ahsan dan lebih afdol buat kita, dan kita bisa menghidupkan sunnah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tsumma taqulu Allahu akbar, tsumma tasjudu hatta tatma'inna mafasiluka, tsumma fa'al dalik fi salatika kulliha. Kemudian ucapkanlah Allahu Akbar, kata Nabi. Kemudian engkau sujud dengan tumakninah sampai ruas tulang-tulang belakangmu mapan. Kemudian lakukanlah seperti itu pada setiap rakaat salatmu. Kana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yarfa'u yadayhi ma'a hadza takbir. Ma'a hadza takbir.
Nabi terkadang mengangkat kedua tangannya seraya mengucapkan takbir. Tsumma yarfa'u ra'sahu fakabbiru. Kemudian angkatlah kepalamu lalu bertakbirlah. Kalau Imam Malik setiap kali gerakan ketika beliau sholat itu selalu dengan mengangkat kedua tangannya. Jadi kalau Allahu Akbar kita biasanya ketika takbiratul ihram saat posisi qiyam dan saat posisi ruku serta mau turun bangkit dari tempat sujud. Akan tetapi kalau Imam Malik ketika mau sujud pun diangkat kembali tangannya baru sujud. Ketika di antara dua sujud mau sujud kembali diangkat kembali tangannya baru sujud. Perbedaan dengan kita, dan ini merupakan ijtihad dari Imam Malik. Artinya ada contoh dari imam madhab yang dilakukan ketika setiap gerakan diangkat kedua tangannya sebelum melakukan gerakan itu secara sempurna. Kemudian beliau pun mengatakan summasna'dzalika fi kulli raq'atin wa sajdatin fa idza fa'alta dzalika faqad tammat shalatuk. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, lakukanlah seperti itu pada setiap kali ruku dan setiap kali sujud. Artinya tumaninah gerakannya itu setiap rukunya dan setiap sujudnya. Wa in anqasta minhu syai'an anqasta min salatik. Yang pertama beliau katakan, kalau engkau melakukan seperti itu dikatakan sempurna gerakannya. Akan tetapi kalau engkau mengurangi sedikit saja, kata Nabi alaihi salatu wasallam, dari hal-hal tersebut, rukuknya, sujudnya, bacaannya, duduk antara dua sujudnya, itu tidak tumaninah, maka Nabi mengatakan berarti engkau telah mengurangi sholatmu. Kalau setiap gerakannya dilakukan secara sempurna, kata beliau, sungguh telah sempurna sholatmu. Tetapi kalau ada yang kurang sedikit saja dari setiap gerakannya, tumaninahnya, bacaannya, kehusuannya, maka beliau mengatakan sungguh telah kurang dari sholatmu. Makanya di awal ketika pembahasan kitab kita ini, bahwa orang yang sholat itu ada yang diterima 1/10-nya, ada yang diterima 30-nya, ada yang diterima, tidak ada yang diterima 100%-nya, tidak ada. Tetapi hanya 1/10-nya, 1/20-nya, 1/30-nya, seperti itu kondisinya. Maka kita perlu menambahkan sholat-sholat sunnah nawafil, sholat-sholat sunnah sebagai tambahan buat kita, penyempurna sholat-sholat kita yang belum khusyuk, sholat-sholat kita yang bacaannya kadang tidak benar. Maka kita perlu sholat-sholat sunnah. Kemudian ikhwan fiddin rahimakumullah, adanya permasalahan yang luput dari perhatian kita kalau seseorang ingin bangun kembali dari sujudnya, kemudian dia ingin berdiri kembali atau qiyam, maka di antara kita masih banyak yang saat baru ingin bangun dari tempat sujudnya tidak duduk terlebih dahulu. Merujuk kepada satu keterangan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam saat ingin berdiri kembali seperti anak panah yang terlepas dari busurnya langsung berdiri. Padahal hadis itu semua didapati dalam keadaan palsu. Hadisnya bukan dhaif tapi palsu. Jadi kalau kita mau duduk, mau bangkit dari tempat sujud kita, kembali dalam posisi berdiri, ada perintah untuk duduk istirahat dulu. Ada perintah untuk duduk beristirahat. Yastawi qa'idan ala rijlihil yusra mu'tadilan hatta yarji'a kullu azmin ila mawadhi'ih. Beliau duduk tegak di atas telapak kaki kirinya dengan tegak sampai setiap ruas tulang punggungnya kembali pada posisi semula. Adanya duduk sebelum berdiri.
adanya duduk istirahat sebelum berdiri. Biasanya kan habis sujud ya langsung saja. Yang kita ketahui kan seperti itu kondisinya. Dari kecil kita sholat sekian tahun lamanya, kalau habis sujud itu berdiri langsung, tidak perlu duduk dulu. Ya langsung saja berdiri kembali. Betul tidak? Ya. Padahal dicontohkan oleh beliau alaihi salatu wassalam dalam riwayat yang rajih Imam Al-Bukhari dan Abu Dawud. Beliau mengulas bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam sebelum berdiri kembali beliau duduk beristirahat. Posisinya duduk dulu baru bangun. Lantas ketika ingin bangun dan berdiri, beliau bertumpu pada kedua tangannya saat bangkit ke rakaat selanjutnya. Bertumpu dengan kedua tangannya ketika ingin bangkit pada rakaat selanjutnya. Di sini akan terjadi ikhtilaf di antara kalangan ulama fikih, di antara orang-orang yang awam, di antara adah kebiasaan kita. Biasanya kalau orang sudah terbiasa melakukan amalan yang abauna melakukannya, padahal belum tentu bahwa ayah-ayah kita itu ketika melakukan hal tersebut dia tahu sisi pendalilannya, tidak menutup kemungkinan belum sampainya ilmu kepada mereka. Sekarang zaman kita berkembang, kemudian hadis semakin banyak bisa kita dapati, kitab-kitab itu sudah bisa banyak dipelajari oleh kaum muslimin, bahkan tidak sedikit orang yang belajar ke tempat turunnya wahyu ke Mekah dan Madinah, sehingga membawa limpahan ilmu yang bermanfaat buat kita. Dibukanya pengetahuan-pengetahuan keagamaan, semakin berkembangnya kita, semakin arifnya kita, harusnya semakin kita menerima apa yang datangnya dari Rasul alaihi salatu wassalam. Saat kita salah, saat kita keliru, kita harus konsekuen terhadap agama kita. Kita harus mutaba'ah kepada sunnah Nabi kita, walaupun berseberangan dengan kebiasaan kita dan kehendak kita. Kalau memang datangnya dari sisi Rasul alaihi salatu wassalam, sami'na wa ata'na. Ikhwan fiddin rahimakumullah, dikatakan karena sallallahu alaihi wasallam yanhadu mu'tamidan alal ardi ila raq'ati tsaniyah. Beliau alaihi salatu wasallam ketika bangkit ke rakaat kedua dengan tangan bertumpu ke tanah. Nanti kita akan dapati apakah bertumpuknya itu dalam keadaan terbuka jari jemarinya atau dalam keadaan mengepalkan kedua jari jemarinya. Di sini ikhtilaf. Di sini banyak terjadi ikhtilaf. Yang penting harus kita pahami dulu dan kita sepakati bahwa beliau ketika ingin bangun dari tempat sujudnya dan ingin melanjutkan kepada rakaat selanjutnya, beliau duduk terlebih dahulu dengan tenang, lantas bangkit kembali dalam keadaan bertumpu dengan kedua tangannya. Itunya harus kita sepakati dulu. Bertumpu dengan kedua tangannya. Kemudian ada keterangan untuk bisa kita pahami secara rinci dalam riwayat Imam Abu Ishaq Al-Harbi dengan sanad yang sahih, bahwasanya kana ya'jinu fi salati ya'tamidu ala yadayhi idza qama. Nabi melakukan ajen. Ajen itu kalau kita lihat di Lisanul Arab, kamus bahasa Arab itu seperti orang sedang membuat adonan tepung roti yang diluruskan sebelum dimasak, itu ada gulungan tepung roti yang pakai kayu bulat. Nah ini kita gitu, nah diginikan. Ini yang namanya ajen. Ajen itu nah begini. Kalau mau buat roti itu terigunya diratain gitu. Nah, setelah dibeber tepung terigunya supaya rata gitu, supaya nanti teksturnya itu bisa lembut, bisa empuk dikonsumsi, harus rata di gerusnya, dibegitukan. Nah ini yang namanya ajen. Ajen itu begitu. Ya'tamidu ala yadayhi idza qama. Ini tetap kembali kepada
antum semua yang mau konsekuen terhadap sunnah sungguh afdol bagi dirinya, dan yang masih mau mempertahankan adahnya tanggung jawab itu pada sisi antum semua masing-masing, yang ikut kepada apa yang sudah ditunjukkan dalam sisi pendalilan, insya Allah kita juga ingin diaku sebagai umat beliau alaihi salatu wassalam. Nabi melakukan ajen ketika sholat, berdiri ke rakaat berikutnya bertumpu pada kedua tangannya. Karena sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza nahadha fi raq'ati tsaniyah wastaftaha bilhamdulillah walam yaskut. Di sini ada keterangan ketika beliau berdiri pada rakaat kedua, beliau sallallahu alaihi wasallam mengawali bacaan langsung dengan kata-kata alhamdulillah tanpa diam terlebih dahulu. Tanpa diam terlebih dahulu. Jadi begitu selesai tegak berdiri sempurna qiyamnya, langsung beliau mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi ada yang mensyarahkan bahwasanya diperlukan untuk membaca ta'awud kembali. Ini yang berpandangan bahwa perlunya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim di setiap rakaat. Jadi mau Fatihah ta'awud lagi, mau Fatihah ta'awud lagi, terus di setiap rakaatnya adanya ta'awud gitu. Tetapi yang lebih afdol dan lebih merujuk kepada sunnah, langsung lewat keterangan ini dikatakan bismillah dibaca secara sir saja, lantas dibaca alhamdulillahirabbil alamin dibacakan secara jahar ila akhiril surah sampai pada kata-kata waladdallin. Ikhwan fiddin rahimakumullah, kalau sudah seperti yang tadi digambarkan semuanya, maka ada perintah dari beliau alaihi salatu wassalam untuk kewajiban membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Ini ada sendiri materinya seperti itu. Kata beliau alaihi salatu wassalam, beliau memerintahkan kepada orang-orang yang tidak membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat, beliau katakan maka disebutkan tidak ada sholat baginya. Kewajiban membaca Al-Fatihah sudah disepakati oleh kita bahwasanya ketika kita bermakmum, bacaan imam merupakan bacaan makmum. Akan tetapi ketika kita dalam keadaan sholat munfarid, maka wajib untuk setiap kita membaca Al-Fatihah, walaupun sunnah untuk membaca surat. Artinya kita boleh hanya membaca Al-Fatihah saja lantas ruku, tidak membaca tambahan surat atau potongan surat, beberapa potongan ayat. Beliau katakan fi rakaatin qiraah, pada setiap rakaat ada bacaan Al-Fatihahnya. Bukan berarti kita di belakang imam kita tidak membaca Fatihah ketika kita menyimak. Qiraatul iman lahul qiraah. Qiraah imam itu, bacaan qiraah imam itu merupakan bacaan makmum. Lantas kita memasuki pada bab yang baru, yaitu duduk tasyahud. Di sini ada contoh-contoh bacaan tasyahud. Kan tetapi kita harus sepakati dulu seperti apa duduk tasyahudnya. Duduk tasyahud yang pertama ada 2 tasyahud. Kalau subuh 1 tasyahud, Jumat 1 tasyahud. Tetapi pada sholat maghrib 2 tasyahud, pada sholat duhur 2 tasyahud, pada sholat asar 2 tasyahud, dan pada sholat isya 2 tasyahud. Dikatakan fa idza jalasta fi wasatis shalah fatma'inna waftirash fakhdhakal yusra thumma tashahhad. Bila kamu duduk di pertengahan salat, artinya tasyahud awal ini, hendaklah kamu tumaninah, fatma'inna,
Fatma'inna itu tumanina. Masuk waktu isya sebentar. Waftirash, dan duduklah engkau dalam keadaan menghamparkan kaki sebelah kiri atau paha sebelah kirimu. Ini iftirash. Fakhdhakal yusra thumma tashahhad, lantas bacalah tasyahud, yaitu bacaan at-tahiyat. Insyaallah kita akan masuk kepada contoh-contoh bacaan at-tahiyat, yang mana nanti akan ada beberapa perbedaan seperti yang dicontohkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Beliau mengatakan bahwa kami diajarkan untuk bersolawat kepada beliau alaihi salatu wassalam ketika beliau masih hidup. Kami katakan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, akan tetapi ketika beliau sudah tidak ada di tengah-tengah kami, maka kami diajarkan untuk mengatakan assalamu alan nabi. Jadi tidak pada bacaan seperti ketika beliau hidup kita membacakan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, ketika mereka berada di tengah-tengah Rasul alaihi salatu wassalam, Rasulullah sempat mengajarkan saat beliau sudah tidak berada di tengah-tengah mereka, atau dalam kata lain beliau sudah wafat meninggalkan para sahabat, maka ada contoh bacaannya pada tasyahud itu tidak menggunakan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, tetapi membaca dengan assalamu alan nabi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan ilmu buat kita sekalian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.